Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Pada pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan bagaimana mengupload project saya dan juga Sedap ke GitHub dan juga mendeploy-nya ke Vercel. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai yang namanya itu version control dan juga Git. Jadi, version control ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola setiap perubahan yang terjadi pada file dalam sebuah proyek. Nah, dengan version control ini, kita bisa melihat riwayat perubahan, kemudian membandingkan versi sebelumnya, dan mengembalikan file ke kondisi tertentu jika terjadi kesalahan. Sistem ini sangat membantu, terutama dalam proyek yang dikerjakan secara tim. Nah, biasanya salah satu version control yang paling populer itu namanya Git. Nah, jadi Git ini adalah sistem version control yang bersifat terdistribusi. Artinya, setiap pengguna memiliki salinan lengkap dari seluruh proyek beserta riwayatnya. Dengan Git, kita bisa menyimpan versi berbeda dari sebuah file, membuat cabang, kemudian mengerjakan fitur baru tanpa mengganggu kode utama, lalu menggabungkannya kembali saat sudah siap. Nah, Git ini juga bisa mencatat siapa saja yang mengubah dan kapan perubahan itu dilakukan, seperti itu. Nah, biasanya Git ini digunakan bersama dengan platform yang paling populer itu namanya GitHub. Nah, jadi untuk prosesnya itu, dari Git itu, nah kita kan di sini memiliki sebuah folder project. Kemudian kita masukkan ke working directory. Jadi working directory ini folder project yang sudah memiliki folder Git di dalamnya. Kemudian kita masukkan ke yang namanya itu staging area dengan menggunakan perintah git add titik. Nah, staging area ini adalah tempat penyimpanan sementara file yang sudah diubah. Kemudian kita masukkan lagi ke yang namanya itu local repository. Nah, dengan menggunakan perintah yang namanya itu git commit -m, lalu kita ketikkan nama perintahnya itu apa. Seperti itu. Nah, jadi di local repository ini tuh tempat penyimpanan setelah commit dan riwayat lengkap perubahan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja saya cobakan untuk mengupload project saya ke Git dan juga mendeploy-nya ke Vercel. Nah, pertama sebelumnya kita mencoba inisialisasi Git dulu. Kita buat dulu, jika belum ada aplikasi Git-nya, kita install dulu. Namun karena saya sudah ada, jadi kita langsung lanjut aja. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya itu perintah git init. Git init yang masuk ke directory project, lalu dengan menjalankan perintah berikut. Nah, seperti ini git init. Jadi nanti outputnya itu akan seperti ini. Nah, jadi git init ini berfungsi untuk membuat folder baru dengan nama git pada project kita ini. Nah, kita lihat untuk projectnya itu namanya toko buku. Nah, karena biasanya itu filenya hidden, jadi kita tampilkan dulu. Caranya seperti ini, kita klik view, lalu kita pilih show, kemudian kita pilih yang hidden items. Nah, maka di sini sudah muncul untuk folder git-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah inisialisasi kita berhasil, kita menjalankan perintah untuk melihat kondisi file yang ada pada working directory kita. Kita menggunakan perintah yang namanya itu git status. Aduh, apa ini? Mohon maaf. Mohon maaf, saya scroll dulu. Nah, kita menggunakan yang namanya itu perintah git status. Nah, hasilnya itu akan seperti ini, ada kalimat untracked files. Untracked files ini artinya file tersebut belum pernah dimasukkan ke Git sebelumnya, atau dengan kata lain, Git itu belum mengenali file tersebut sebagai bagian dari repository. Nah, caranya itu, untuk memasukkannya, kita menggunakan perintah git add titik, seperti ini. Kita masukkan ke dalam staging area dengan menggunakan git add titik.
Nah, tanda dot ini artinya semua file yang ada dalam folder working directory itu akan dimasukkan. Kita juga bisa memasukkannya salah satu file aja, seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan lagi perintah git statusnya, maka di sini dia udah berubah menjadi hijau. Artinya file-filenya itu udah berada di dalam staging area yang siap untuk dikomit ke dalam local repository, seperti itu. Nah, kemudian untuk kita melakukan namanya itu commit. Jadi di sini commit. Nah, di sini pada bagian footer, pada bagian collection, kalimat collection ini, saya menambahkan huruf S. Jadi saya buat namanya itu perintahnya git commit min m tambah huruf S. Nah, karena di sini gitnya itu mungkin belum mengenal siapa ini, maka kita harus memasukkan dulu untuk kredensial kita, seperti itu. Dia belum mengenal git kita. Nah, kita konfigurasi identitas kita dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita buatnya itu dengan perintah git config username. Saya buatnya Regita PCR. Kemudian git config user email Regita pakai email kampus. Kemudian untuk melihat hasilnya kita jalankan perintah git config min list. Nah, maka di sini sudah ada untuk username dan juga emailnya, seperti itu. Nah, sebelumnya tadi itu kita jangan lupa untuk membuat dulu repositorinya pada aplikasi GitHub-nya dengan cara yaitu kita create repository, kemudian kita buat nama project-nya apa, kita sesuaikan aja, seperti itu. Nah, kemudian kita membutuhkan URL repo agar bisa didaftarkan ke lokal repository sebagai remote repository. Nah, kemudian kalau udah, kita hubungkan lokal repo-nya dengan remote repository. Nah, kita menggunakan perintah ini, git remote at origin, kemudian kita ambil link yang ada pada git-nya, seperti itu. Kemudian untuk mengecek apakah working directory remote repo-nya itu berhasil ditambahkan, kita menggunakan perintah git remote min v. Maka outputnya ini akan muncul yaitu fetch and push, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengirim snapshot lokal ke remote repo dengan nama istilahnya itu push. Tadi ketika saya melakukan git push, ternyata itu terdapat kesalahan. Jadi ternyata commit-nya itu belum masuk. Jadi kita lakukan commit ulang. Seperti ini. Nah, jadi ini kita modify bagian footer-nya, kemudian kita git add lagi, kemudian git commit lagi, kita ulang lagi commit-nya. Nah, baru dia berhasil git push. Seperti ini. Kemudian kita membuat lagi git push set upstream origin master. Nah, seperti ini. Seperti ini. Git push set upstream origin master. Kalau dibuka, pada halamannya dia itu akan kosong aja, tapi pada terminalnya dia akan muncul tanda berhasil seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kita jalankan perintah git status untuk melihat working directory saat ini. Jika nothing to commit working tree clean ini sudah ada hasilnya, itu menunjukkan bahwa push sudah berhasil. Nah, kita lihat langsung aja pada aplikasi GitHub-nya itu, contohnya yang sudah berhasil itu dia akan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul satu commit-nya, yaitu tadi tambah huruf S. Nah, seperti itu. Pada aplikasi GitHub-nya. Nah, kemudian untuk cara mendeploy-nya ke Vercel, kita itu, jika kita belum memiliki akun, maka kita mendaftarkan dulu akun kita. Kemudian itu kita buat
project-nya, import project-nya yang sudah ada maksudnya, dan juga kita import repositorinya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita pilih deploy, dan kemudian jika sudah sukses, maka akan muncul tampilan congratulation dan kita akses domainnya. Nah, akses domain ini bisa diakses secara publik. Nah, di sini saya tadi sudah mencobanya. Jadi ini domains-nya, ini tadi sudah berhasil untuk deploy-nya. Jadi coba kita klik untuk link domains-nya. Nah, maka dia akan terbuka project kita tadi, dan kita lihat pada bagian yang kita commit, ini dia sudah berubah juga. Ada penambahan huruf S di sini. Nah, kemudian kita lakukan tahapan atau cara yang sama pada folder satu lagi atau pada file sedap, yaitu dengan cara membuat git seperti ini, step-stepnya. Lalu pada project-nya itu akan muncul file git-nya. Nah, kemudian kita lihat pada GitHub-nya itu seperti ini. Tadi saya sudah melakukan commit, cuman saya tidak tahu kenapa di sini ada yang silang seperti ini ketika saya melakukan deploy ulang ke Vercel. Saya juga sudah mencari-cari solusinya, namun juga belum menemukan bagaimana solusinya. Dan juga di Vercel ini, ketika saya mengklik link domainnya ini, muncul halaman not found. Nah, saya sudah mencari solusinya, namun belum bisa menemukan yang tepat seperti itu. Mungkin ketika nanti saat praktikum saya bisa memperbaikinya. Namun ketika kita buka project-nya pada npm rundev, dia keluar seperti itu. Ini ada tampilan sedap, kemudian ada tampilan yang kemarin, seperti itu. Terus misalnya coba kita klik orders. Nah, kalau di sini dia muncul, tapi pada GitHub dan Vercelnya ini ada sedikit problem dan masalah seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video pertemuan 10 ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam praktek yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.